Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sampai dengan hari ini, Tuhan masih berbicara kepada kita manusia. Tuhan bisa berbicara melalui firman yang didengar, melalui suatu peristiwa yang terjadi, melalui orang-orang yang kita temui, melalui jamahannya dalam hati kita, juga melalui pengalaman supranatural lainnya. Dan Roh Tuhan akan menerjemahkan kepada manusia batiniah dan jiwa kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan yang kita alami dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita, sesuai dengan perjalanan iman dan kedewasaan pengenalan kita akan Tuhan. Mari ingini Tuhan, mari buka hati dan hidup kita akan tuntunan Roh Tuhan setiap waktu. Seberapa jauh kita mengalami Tuhan tergantung seberapa kita mengingini pengalaman ilahi dengan Dia. Semakin kita mengingini Tuhan, maka semakin nyata penyertaannya dalam hidup kita. Dalam renungan belajar takut akan Tuhan ini, saya mengajak saudara belajar dari peristiwa kehidupan dan dari firman Tuhan. Mari izinkan Tuhan mengajari kita. Mari membuka hati dan pikiran kita, supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Buka pintu, kau buat jalan, kau buka pintu, kau buat jalan, kau buka pintu. Buka pintu, kau buka jalan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang angkat aku,
Tuhanku. Latar belakang belajar takut akan Tuhan nomor 408, kedalaman dimensi kehidupan. Perenungan ini muncul setelah sekian waktu saya membandingkan hidup saya sekarang dengan masa hidup saya belasan puluhan tahun sebelumnya. Saya menyampaikan tentang mengasihi Tuhan, tentang mengenal Tuhan. Kalimat yang sama saya sampaikan di masa hidup saya sekian belas tahun yang lalu. Dan kalimat yang sama juga saya sampaikan sekarang ini. Ternyata walaupun kalimat yang sama, tetapi dimensi kedalaman pengalamannya berbeda. Semakin saya mengalami kedalaman dimensi kehidupan, semakin saya sadar ada Tuhan yang maha kuasa, yang maha baik, yang maha adil, yang segala-galanya itu Dia membawa saya kepada dimensi yang jauh lebih dalam untuk mengenal hidup saya dan lebih lagi untuk mengenal Dia, Tuhan yang menyelamatkan saya. Mari kita akan perhatikan renungan tentang kedalaman dimensi kehidupan. Belajar takut akan Tuhan nomor 408. Kedalaman dimensi kehidupan. Cinta saya kepada Tuhan sekarang berbeda dengan cinta saya kepada Tuhan di tahun-tahun sebelumnya. Ada pengertian, kekaguman, dan hormat yang jauh lebih dalam. Ada takut akan Tuhan yang jauh lebih murni dan lebih responsif. Ada rasa cinta yang lebih dalam dicampur dengan hormat dan kekaguman kepada Tuhan. Kalau dulu di masa saya sekolah, saya pernah menyimpulkan bahwa kunci semua keberhasilan hidup adalah mengenal Tuhan secara pribadi. Dan hampir semua sisi kehidupan saya baca dengan kacamata mengenal Tuhan secara pribadi. Maka sekarang pun masih dengan kesimpulan yang sama, tetapi ternyata mengenal Tuhan secara pribadi, dimensi sekarang ini memiliki kedalaman yang berbeda dengan ketika saya masih sekolah, saya masih jauh lebih muda, sekian puluh tahun yang lalu. Semakin tahun bertambah, semakin dalam pengetahuan dan pengertian saya tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau dulu hanya kesimpulan yang muncul itu dibalut dengan kebanggaan dan kesombongan, sekarang jauh berbeda. Mengatakan kesimpulan yang penting hubungan pribadi dengan Tuhan, dengan perasaan sadar, takut akan Tuhan, dan hati yang belajar. Dan ternyata kalau saya mau dibawa lebih dalam mengalami Tuhan, pasti ada tambahan pengertian dan memasuki dimensi baru, bahkan atas kesimpulan hidup yang dulu saya sampaikan. Dimensi pengalaman hidup saya ditambah dengan peristiwa hati yang lebih dalam, jauh lebih luas, lebih lebar, dan lebih dalam mengalami pribadi dengan Tuhan. Kalau dulu saya menyimpulkan bahwa kepemimpinan yang baik itu harus menjadi kepanjangan tangan Tuhan kepada umatnya, sekarang saya merasakan kedalaman yang berbeda ketika mengatakan hal yang sama. Ada tambahan kesadaran kerendahan hati lebih dalam
karena saya sadar sesadar-sadarnya bahwa Tuhanlah sumber ilmu kepemimpinan. Terbukti Tuhanlah yang memberikan pengetahuan, pengertian, dan pengalaman dalam memimpin di hidup saya. Kesadaran ini muncul setelah menjalani penderitaan akibat kesombongan diri, kesalahan keputusan yang konyol, kedagingan yang tidak layak, dan pembelajaran inti kehidupan dari Tuhan. Sekarang ini saya jauh lebih paham tentang arti kepemimpinan yang sejati. Saya kemudian semakin menyadari bahwa peranan Tuhan dalam kepemimpinan di hidup saya semakin dalam. Penambahan pengalaman yang membawa kepada kesadaran akan Tuhan itu bertambah-tambah. Dimensinya bertambah luas dan bertambah dalam. Kalau dulu saya mengatakan saya mengasihi Tuhan, maka kasih saya kepada Tuhan sekian belas tahun yang lalu itu sangat amat berbeda dengan kasih saya kepada Tuhan sekarang ini. Sekarang ini rasanya semakin dalam dan semakin luas. Dulu saya mengasihi Tuhan lebih sebagai refleksi emosi karena menerima kasih Tuhan. Penyelamatan jiwa dan pemulihan hidup saya menjadi alasan untuk mengasihi Tuhan. Tetapi sekarang kasih saya kepada Tuhan sangat berbeda. Bukan hanya refleksi diri karena dicintai, tetapi ada kesadaran diri bahwa sumber kehidupan dan sumber masa depan saya adalah Tuhan sendiri. Tidak ada pihak manapun yang bisa mengasihi, menjagai, mengajari, memenuhi kebutuhan, dan menjamin masa depan saya lebih daripada Tuhan saya. Peristiwa dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun dengan Tuhan membawa saya kepada pengertian dan pengalaman yang semakin dalam tentang mengasihi Tuhan. Pengalaman dengan manusia yang lain hanya akan menjamah jiwa saya, tetapi kalau Tuhan saya campur tangan dalam hidup saya, maka bukan hanya fisik saya ditolong, jiwa saya dipuaskan, tetapi roh saya diperbaharui terus-menerus dari waktu ke waktu. Sementara saya menuliskan hal ini, ada kekaguman akan Tuhan meluap dari dalam hati saya. Ada pujian penyembahan yang keluar dari hati saya. Kasih saya kepada Tuhan bukan apa-apa dibandingkan dengan kasih Tuhan kepada saya. Tetapi dibandingkan kasih saya kepada Tuhan sekian tahun yang lalu, sekian belas tahun yang lalu, maka kasih saya kepada Tuhan sekarang ini jauh lebih baik. Dari pengalaman demi pengalaman membawa bertambah pengertian dan takut akan Tuhan. Kalau di masa ketika saya muda, saya memandang orang lain dari penampilan dan perkataannya dibandingkan dengan kesan hati saya. Tetapi sekarang ini berbeda. Saya lebih mendengar akan kesan hati saya atas seseorang. Pengalaman yang menyakitkan, ditipu, dikhianati, membawa kepada penderitaan yang mendewasakan. Saya memilih untuk menjagai hati saya daripada membiarkan hati saya disakiti. Jadi kalau sikap orang lain mengecewakan, maka segera saya menetralisir dan menguatkan hati saya. Saya bawa ke hadirat Tuhan, saya minta pendamaian dan pemulihan. Kemudian saya minta pengertian dari Tuhan. Saya sadar kalau saya biarkan hati saya diisi dengan kekecewaan terus-menerus, maka lambat laun kekecewaan itu lebih menguasai hati saya. Saya pernah mengalami hati yang dipenuhi kekecewaan dan saya putuskan tidak mau lagi terkapar karena kekecewaan itu. Waktu itu tanpa sadar saya mengulang dan mengingat kekecewaan saya kepada seseorang. Saya merasa benar dengan menyimpan kekecewaan saya kepadanya. Saya benar-benar dikhianati dan difitnah. Rasanya layak saya menyimpan kekecewaan itu. Tetapi setelah sekian lama, ketika saya tidak bisa berdoa dan tidak bisa bersyukur, saya baru sadar hati saya penuh dengan kekecewaan. Padahal tadinya kekecewaannya cuma sedikit dalam hati saya.
Tetapi ternyata kekecewaan itu mudah berkembang biak. Saya waktu itu lebih mudah menghakimi walau dalam hati. Begitu mudah merespon negatif walau dalam hati. Segera saya minta ampun kepada Tuhan. Saya bawa hati saya ke hadirat-Nya, saya minta lawatannya, saya minta jamahannya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan yang baik dan setia. Dia kemudian pulihkan saya, kemudian mengajari saya dengan pengertian demi pengertian. Tanpa sadar, saya masuk ke dimensi yang lebih dalam tentang hati saya dan tentang sikap hati saya kepada orang lain. Memasuki pengalaman dimensi yang lebih dalam membutuhkan pengertian yang lahir dari pengalaman. Butuh waktu untuk mengerti kesadaran diri dan kesadaran akan Tuhan. Seringkali tidak bisa hanya 1-2 kali peristiwa, karena hati manusia itu juga licik dan tidak mudah diajari. Hati manusia yang keras membutuhkan gempuran peristiwa dan air yang melunakkannya terus-menerus. Tetapi kalau tanah hatinya sudah lembut dan mengandung air yang cukup, peristiwa yang dangkal bisa membawa kepada pengertian yang dalam. Sesuatu yang sederhana bisa mengajari begitu banyak hal dan sangat berarti. Hati yang lembut dan mudah diajar adalah hati yang bijaksana. Lahir dari pengalaman hidup yang dijalani dengan kerendahan hati. Bahkan apapun yang buruk dan niat jahat manusia lain bisa dilihat lebih awal dan disikapi dengan baik dan penuh kasih. Benar-benar Tuhan diberi waktu dan kesempatan untuk berkarya lebih dalam untuk mereka yang hatinya mau untuk diajar oleh Tuhan. Saya tahu masih banyak bagian dalam hidup saya yang harus digali lebih dalam. Saya tidak bisa mengerjakan dalam waktu yang singkat dan bersamaan, karena bisa jadi jiwa saya tidak akan tahan kalau dibentuk bersamaan dalam banyak sisi. Saya mau serahkan hidup saya kepada Tuhan terus-menerus, karena Tuhanlah yang menciptakan saya dengan kasih setianya. Saya tahu Tuhan terlalu baik untuk dicurigai. Tuhan terlalu baik untuk diprasangkai. Di dalam hati saya meluap ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan, terus kerjakan hidupku sejalan dengan kehendak-Mu. Yesaya 18 ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik dalam pemandangannya. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 mulai. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya,
ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ketika kita mengadakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, maka bukan hanya roh dan jiwa kita yang disegarkan, tetapi perjumpaan dengan Tuhan secara tersembunyi itu akan membuat kita semakin mengenal kepribadian Tuhan. Semakin sering kita merenungkan firman Tuhan, maka kesadaran akan Tuhan dalam hidup kita akan semakin kuat, dan kita akan semakin menikmati pimpinan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan semakin nyata, bahkan lebih nyata daripada segala sesuatu yang kita lihat dengan mata kita. Mari belajar takut akan Tuhan, maka kita akan semakin peka dengan suara dan pimpinannya. Mari mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus dan hati kita melekat kepadanya. Maka pengajaran, tuntunan, dan penyertaannya akan semakin nyata dalam hidup kita. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap setia, tetap semangat. God bless.